Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kita yang masih membahas persamaan garis lurus. Yang kita pilih persamaannya adalah Y sama dengan MX plus C. Dengan bahan kajian hari ini adalah persamaan garis melalui satu titik tegak lurus dengan garis lain. Namun sebelum kita mulai belajar, ada sedikit info buat kita semua sehubungan dengan dua garis yang saling tegak lurus, bahwa hasil kali dua gradien garis yang tegak lurus adalah min 1 hasil kalinya ya. Nah, kita mengandaikan seandainya gradien pertama adalah M1 dan gradien yang kedua adalah M2, maka hasil kali keduanya sama dengan min 1. Hasil kali dua gradien garis yang tegak lurus adalah min 1. Nah, saya misalkan, andaikan M1 atau gradien garis pertama adalah P per Q, maka gradien garis yang kedua, karena hasil kalinya harus min 1, adalah Q per P. Dibalik ya, di sini P per Q, maka di sini Q per P. Karena hasil kalinya harus min 1, maka salah satu harus negatif, satu positif, yang satu negatif. Jadi nanti kalau M1-nya positif, maka M2-nya negatif. M1-nya P per Q, maka M2-nya dibalik Q per P. Sana positif, ini negatif. Begitu juga sebaliknya. Jadi simpelnya kalau P per Q di sini min Q per P. Cukup jelas ya? Kita lanjut. Nah, mulai kita membahas sedikit materi bahwa persamaan garis lurus melalui titik XY dan tegak lurus garis lain. Untuk rumus umum persamaannya Y sama dengan MX plus C. Nah, dalam mengerjakan persoalan seperti ini, ada langkah-langkah penyelesaiannya. Langkah yang pertama adalah menentukan nilai M. Nah, bagaimana caranya menentukan nilai M pada dua garis yang tegak lurus? Nah, kita gunakan bahwa jika M pertama adalah M1-nya P per Q, maka karena tegak lurus, maka M keduanya min Q per P. Coba perhatikan, P per Q, di sini Q per P. Di sini positif, di sini negatif. Jadi salah satu harus satu positif, satu negatif. Jadi kalau di sini di M1-nya bernilai negatif, maka M2-nya bernilai positif. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah mencari nilai C, yaitu titik potong terhadap sumbu Y dengan menggunakan formula C sama dengan Y min MX. Y-nya didapat dari titik di sini dalam soal, X-nya juga didapat dari titik di sini. Lalu M-nya didapat dari gradien garis yang kedua, yang ini. Bukan yang depan ya, yang ini. Tinggal disubstitusikan, nanti ketemu nilai C. Jadi setelah nilai M dan nilai C ketemu, tinggal disubstitusikan ke persamaan Y sama dengan MX plus C. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Tentukan persamaan garis melalui min 3,5 tegak lurus dengan garis Y sama dengan 4X min 2. Mari kita kerjakan bareng-bareng. Dalam mengerjakan soal ini ada dua langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mencari nilai M atau kemiringan garis. Nah, menentukan nilai M ini, karena ini tegak lurus, berarti ada dua garis
garis yang pertama sudah diketahui, garis ini. Lalu ada garis lain yang melalui min 3,5. Kita cari gradiennya dulu. Dari garis pertama didapatkan bahwa Y sama dengan Y sama dengan 4X min 2. Di sini gradien garis pertama adalah 4 maaf. Gradien garis pertama adalah 4. Nih, kalau disandingkan dengan Y sama dengan MX plus HC, maka 4 ini bersesuaian dengan M, maka gradiennya adalah 4. Gradien garis pertama adalah 4, gradien garis ini ya. Maka jika gradien pertama 4, maka gradien yang kedua karena tegak lurus, ya kita balik. Ini artinya 4/1, kalau dibalik menjadi 1/4. Di sini positif, maka nilai M2 harus negatif. Jadi 1/4 ini adalah kebalikan dari 4/1. Ya, 4 ini bisa ditulis dalam bentuk 4/1. Jika dibalik menjadi 1/4. Di sini M1-nya bernilai positif, maka M2-nya bernilai negatif. Jadi kalau M1-nya 4, M2-nya min 1/4. Langkah pertama sudah selesai, kita menentukan nilai M. Kita menuju ke langkah berikutnya, yaitu menentukan nilai C. Nah, menentukan nilai C kita menggunakan sebuah formula Y sama C sama dengan Y min MX. Sudah bolak-balik ketukar mulu. Nah, X dan Y-nya dilihat dari sini dalam soal. Ini X-nya, ini Y-nya. Tinggal disubstitusikan. Lalu M-nya kita pakai M yang kedua yang sudah kita cari. Mari kita substitusikan. Sama dengan Y-nya kita pindahkan dari sini. Y-nya 5, pindahkan. Minus dari ini ya. Lalu M-nya kita pindahkan dari M kedua yang ini. Kita pindahkan ke sana. M-nya min 1/4 ini. Lalu X-nya dikali X ya. X-nya adalah ini. X-nya adalah min 3. Jadi berbunyi 5 dikurangi min 1/4. 5 dikurangi min 1/4 dikali min 3. 5 dikurangi, hasil kali ini positif. Min 1/4 dikali min 1/3 hasilnya 3/4. Sehingga kalau dilanjutkan menjadi 5 dikurangi 3/4. Atau hasilnya 1/4. Kalau disederhanakan menjadi 17/4. Pada tahap ini nilai M-nya sudah ada, yaitu min 1/4. Nilai C-nya adalah 17/4. Kita tinggal memasukkan atau membuat persamaan garis yang dimaksud, yaitu kita memasukkan kepada bentuk umum persamaannya ini. Jadi tinggal mensubstitusikan, gantilah M dengan min 1/4 dan C-nya diganti dengan 17/4. Mari kita gantikan. M-nya masukkan, C-nya masukkan. Nah, sehingga terbentuk persamaan garis Y sama dengan min 1/4 X plus 17/4. Persamaan garis ini adalah persamaan garis melalui min 3,5 tegak lurus dengan persamaan garis Y sama dengan 4X min 2. Ini sudah ketemu, cukup simpel ya. Langkahnya tetap menentukan M dan menentukan C. Cukup ya? Oke, kita lanjut. Ini iklan ya
Bro, agar channel ini berkembang dan makin baik. Yang suka subscribe silahkan subscribe, yang suka ngasih jempol silahkan kasih jempol, yang hobinya komen silahkan komen, yang sukanya share dipersilahkan share. Awas kalau tidak, awas kalau tidak, ngomong awas apa? kalau Udah, tidak, awas udah, kalau tidak. udah. Maaf keceplosan, Ngomongnya, maaf. udah. Ya, suruh ngomong malah ngomongnya begitu ya. Kita lanjut pembelajaran kita kali ini. Kita akan menuju ke contoh yang lain, soal yang berikutnya, yaitu contoh soal yang nomor 2. Tentukan persamaan garis melalui 6,-2 tegak lurus dengan garis Y sama dengan -2/3 X plus 4. Dalam menyelesaikan soal seperti ini, ingat, langkahnya ada 2. Yang pertama menentukan M atau menentukan gradien. Yang nomor 2 menentukan nilai C atau menentukan titik potong dengan sumbu Y. Mari kita mulai dengan langkah yang pertama, yaitu menentukan nilai M. Dalam hal ini adalah kita menentukan gradien yang tegak lurus dengan gradien sama dengan atau garis Y -2/3 X plus 4. Jadi kita mencari gradien garis yang tegak lurus dari sini. Sehingga berdasarkan dari itulah kita menggunakan persamaan yang pertama ini, yaitu Y sama dengan -2/3 X plus 4. Gradiennya adalah -2/3. Sehingga gradien garis pertama didapatkan adalah -2/3. Itu gradien dari garis ini. Yang kita cari adalah gradien yang tegak lurus dengan garis ini. Sehingga jika M1 sama dengan -2/3, maka M2-nya didapatkan dibalik. 2/3 jadi 3/2. Di sini negatif, di sini positif. Jadi salah satu itu di antara M1 dan M2, satu positif, satu negatif. Jadi kalau M1-nya sudah negatif, maka M2-nya bernilai positif. Nanti sebaliknya, kalau M1-nya sudah positif, maka M2-nya bernilai negatif. Dan ingat, berkebalikan, 2/3, 3/2. Pada tahap ini kita sudah bisa menentukan nilai M, yaitu gradien yang tegak lurus dengan garis ini adalah 3/2. Kita langsung menuju langkah berikutnya, yaitu menentukan nilai C dengan menggunakan formula yang sudah familiar bagi kita, yaitu C sama dengan Y min MX. Dengan Y dan X dan Y-nya ini dari titik ini. Jadi ini X-nya, ini Y-nya. Lalu M-nya dari persamaan garis yang tegak lurus tadi, yaitu M2. Jadi data-datanya udah ada ini dan ini, sudah tinggal memasukkan lagi. Mari kita substitusikan. Y-nya disubstitusikan, diganti dengan ini. Min 2 dikurangi X-nya diganti dengan ini. Oh, M-nya dulu ya, maaf. M-nya diganti dengan ini. M kedua atau gradien yang tegak lurus tadi dengan garis ini. Kita masukkan. M-nya adalah 3/2, lalu dikali dengan X-nya. X-nya dari sini, 6. Sehingga didapatkan min 2 dikurangi 3/2 dikali 6. Oh, ini hasilnya 18 dibagi 2, 9 ya. Jadi didapatkan min 2 dikurangi 9. Jadi nilai C-nya didapatkan adalah min 11. Sampai di sini nilai M-nya sudah kita cari dan ketemu 3/2. Lalu nilai C-nya juga sudah ada,
kita tinggal membentuk persamaan yang dimaksud, yaitu persamaan melalui titik 6-2 dan tegak lurus garis ini. Ini persamaannya. Y sama dengan mx plus c, ini bentuk umumnya. Kita tinggal mensubstitusikan M-nya, digantikan dengan 3/2, masukkan di sini. Lalu yang kedua, C-nya tinggal dimasukkan, menggantikan C ini, dimasukkan kemari. Jadilah sebuah persamaan. Kita gantikan ya. 3/2 menggantikan M di sini. Lalu C-nya digantikan dengan -11, masuklah di sini. Jadilah sebuah persamaan Y sama dengan 3/2 X -11. Nah, persamaan ini adalah persamaan yang melalui 6,2 tegak lurus dengan garis Y sama dengan -2/3 X plus 4. Jadi garis ini tegak lurus dengan garis ini. Kira-kira untuk mengetahui simpelnya dua garis ini tegak lurus bagaimana? Perhatikan gradiennya. Yang ini itu -2/3. Yang di bawah yang baru adalah 3/2. Jadi kalau 3/2 dikali -2/3 hasilnya -1. Syarat dua garis saling tegak lurus, hasil kali kedua gradien adalah -1. Jadi sudah ya, cukup ketemu ini persamaannya. Cukup simpel, cukup mudah, semoga bisa diserap dengan baik. Sehingga bisa membantu kalian semua. Oke, pelajarannya cukup sekian. Sebelum kita akhiri, barangkali kita merangkum sedikit untuk diingat kalian bahwa persamaan garis lurus melalui titik X, Y dan tegak lurus garis lain yang bentuk umumnya Y sama dengan mx plus C memiliki dua langkah penyelesaian. Yang pertama adalah menentukan M. Ini, jika M1-nya P/Q, maka M2-nya min Q per P. Ini hanya dibalik saja. P/Q, Q per P. Di sini positif, maka yang kedua negatif. Atau sebaliknya, kalau M1-nya yang pertama negatif, maka M2-nya positif. Simpel ini. Jadi tidak membingungkan. Pokoknya tinggal dibalik saja, kasih negatif kalau ini positif. Positif jadi negatif, negatif jadi positif. Lalu langkah yang kedua adalah menentukan nilai C dengan formula yang ya familiar lah. Kalau misalnya sudah menonton video-video sebelumnya, formula ini sudah sering dipakai. Jadi C sama dengan Y min mx ini sudah sering. Jadi agar tidak kebanyakan rumus, formula ini hanya diturunkan dari persamaan umum yang ini. Nah, untuk diingat ini bisa, ya kalau kalian membutuhkan boleh ditulis, boleh dirangkum sebagai bentuk catatan. Biarpun kita cuma lihat video, tapi ada manfaatnya, ada unsur belajarnya, bisa diambil sebuah kesimpulan. Barangkali itu saja pelajaran hari ini. Ini kesimpulannya. Terima kasih pada kalian yang sudah menonton video ini. Semoga bisa mengambil manfaatnya, bisa membantu pembelajaran kalian di rumah, bisa membantu pembelajaran kalian di sekolah. Ini adalah cara yang mudah, tinggal bagaimana disikapi saja. Mungkin ini berbeda dengan di sekolah. Terima kasih. Barangkali ini saja, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.